Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali lanjutkan pembacaan buku prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membahas tentang al-wa'du wal wa'id, mengenai pembahasan tentang janji dan ancaman. Kita akan baca terlebih dahulu sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Baru setelah itu nanti kita akan berikan beberapa catatan. Insyaallah yang akan kita baca yang akan membaca adalah saudara Rahmat Purwanto. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. 46. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani nas-nas al-wa'du, janji yang baik, surga, dan al-wa'id, ancaman tentang siksaan neraka. Al-wa'du yaitu nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung janji Allah Ta'ala kepada orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surga. Sedang al-wa'id adalah nas-nas yang terdapat ancaman padanya bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Lihat Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Pembahasan tentang al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du itu apa? Janji. Janji itu berarti isinya kebaikan. Al-wa'id kebalikannya, ancaman. Ancaman berarti sesuatu yang buruk yang akan menimpa hamba karena dia melakukan kesalahan. Pembahasan tentang al-wa'du wal wa'id ini sama dengan pembahasan tentang surga dan neraka, dan apa syarat orang bisa dapat surga, demikian pula apa keadaan yang menyebabkan orang masuk neraka. Pembahasan al-wa'du wal wa'id juga akan menyinggung dua sekte besar yang dia menyimpang dalam masalah janji dan ancaman, yaitu sekte Khawarij dan yang satunya adalah sekte Murji'ah. Nanti akan kita singgung. Pembahasan al-wa'du wal wa'id juga nanti akan berbicara tentang keberadaan sebagian masyarakat yang terlalu dominan kepada salah satu. Ada yang dominan berkaitan dengan masalah janji sehingga dia meremehkan perbuatan maksiat, dan ada yang terlalu dominan dalam masalah ancaman sampai memvonis siapapun yang melakukan perbuatan dosa sebagai orang yang keluar dari Islam, dan seterusnya. Selanjutnya di sini dinyatakan bahwa Ahlussunnah mengimani adanya al-wa'du wal wa'id. Ahlussunnah mengimani adanya janji dan ancaman. Bapak percaya ada surga? Kelas berapa ini? Mas Abdullah. Kelas berapa? Kelas 7. Percaya ada surga? Di mana? Surganya ada di mana? Di langit. Surganya di langit atau di bawah telapak kaki ibu? Baik. Kita yakin surga akan ada. Surga itu ada. Kita yakin surga itu ada. Dan keyakinan itu kita nyatakan dalam kalimat apa yang Anda baca sehari-hari? Keyakinan bahwa nanti akan ada janji indah di surga, Anda menyatakan itu dalam kalimat apa yang dibaca sehari-hari? Ada doa Sayyidul Istighfar. Kita mengucapkan kalimat Allahumma inni abduka. Gimana kalimatnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala
ahdika wa wa'dika mastata'tu. Coba kita ulang kalimat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Nah, kalimatnya di sini. Wa ana abduka. Ini untuk laki-laki ya. Wa ana abduka ini berlaku untuk laki-laki. Kalau perempuan wa ana amatuka. Bacanya wa ana amatuka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Jadi kalau laki-laki wa ana abduka, kalau perempuan wa ana amatuka. Ini perempuan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nah, perhatikan kalimat wa ana ala ahdika wa wa'dika. Ahd, al-ahdu itu perjanjian komitmen. Al-ahdu artinya komitmen. Dan aku masih istiqomah, dan aku selalu berada di atas komitmenku kepadamu. Wa wa'dika, al-wa'du di situ. Wa wa'dika. Al-wa'du artinya janji, balasan. Aku selalu komitmen dengan perjanjianku kepadamu dan meyakini janji balasan yang kau sediakan untukku. Kita yakin ada surga, sampai kapan kita itu yakin? Selamanya. Selalu yakin surga itu ada. Sehingga kita tidak pernah melepas komitmen itu dan tidak pernah melepas keyakinan akan adanya janji itu. Itu yang kita baca dalam kalimat Sayyidul Istighfar. Pagi ini sudah baca belum? Belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wa ana amatuka. Bacanya wa ana amatuka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Baik. Sehingga kita setiap hari selalu menjaga komitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa kita selalu meyakini janji indah Allah yang tidak pernah hilang dari hati. Makanya kita selalu berharap kepada Allah agar diberi surga dan dijauhkan dari neraka. Baik. Selanjutnya di sini disebutkan al-wa'du adalah nas Al-Qur'an yang mengandung janji Allah kepada orang yang taat, seperti janji surga, pahala, dan aneka janji-janji baik ketika di akhirat. Sedangkan al-wa'id kebalikannya, nas yang berisi ancaman bagi orang yang berbuat maksiat, baik ancaman neraka, ancaman siksa ketika di alam kubur, maupun ancaman ketika di dunia mendapatkan dosa, dan seterusnya. Nah, kajian seperti itu dibahas dalam al-wa'du wal-wa'id. Baik. Selanjutnya, tolong perhatikan berikut ini. Menyalahi, menyalahi tahu ya? Tidak memenuhi. Menyalahi janji dengan menyalahi ancaman. Mana yang tercelah? Menyalahi janji atau menyalahi ancaman? Ya? Menyalahi janji. Ini tercela ya?
ini tercela. Kalau menyalahi ancaman itu tercela enggak? Paham menyalahi ancaman, Pak? Misalnya ada orang yang ada orang tua, ya, anaknya info mau datang. Terus orang tuanya bilang, ayo pulang. Kalau enggak, tak pukul kamu. Pulang hari ini harus pulang. Kalau enggak, tak pukul. Kalimat ini apa namanya? Ancaman. Ternyata anaknya baru pulang sepekan kemudian. Nah, begitu sampai rumah, ketemu bapaknya, salaman, cium tangan, makan. Bapaknya tidak jadi memukul. Apakah bisa kita sebut bapaknya pendusta? Karena tidak menunaikan ancaman. Duh, katanya saya mau dipukul. Kan kemarin bilangnya kalau nggak pulang hari ini dipukul. Ini saya pulang sepekan setelahnya. Kenapa nggak dipukul? Apakah bapak yang tidak memukul berarti dia berdusta, menyalahi ancaman? Ya atau tidak, Pak? Hah? Tidak, justru itu memaafkan, perbuatan yang baik. Berarti sang bapak memaafkan kesalahan anak sehingga sang bapak tidak memberikan hukuman kepada anak. Maka menyalahi ancaman itu pemaaf. Tidak mewujudkan ancaman itu bagian dari sifat memaafkan. Insya Allah paham ini ya? Baik. Nah, nanti kita akan lihat Mu'tazilah tidak bisa membedakan ini. Dalam Al-Quran ada kalimat Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Dalam Al-Quran ada kalimat Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi al-mi'ad. Coba kita lihat di sini ya. Al-mi'ad. Misalnya di surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Kalimat innallaha la yukhliful mi'ad dalam Al-Quran banyak sekali. Ada yang bentuknya innallaha la yukhliful mi'ad. Ada yang kalimatnya innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Al-mi'ad di sini maknanya al-wa'du, janji. Bukan al-mi'ad bimakna al-wa'du. Al-mi'ad artinya al-wa'du. Allah tidak pernah menyalahi janji. Sehingga kalau Anda diperintahkan berbuat taat, melakukan A, melakukan B, melakukan C, terus kita lakukan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, SOP yang berlaku. SOP amal itu apa? Panduan Nabi SAW. Begitu sampai akhirat, loh mana katanya dikasih balasan zong. Oh ternyata selama ini di PHP, disuruh A, disuruh B, disuruh C, katanya mau dapat pahala ini, ternyata enggak ada sama sekali. Mungkin enggak itu terjadi? Mungkin enggak itu terjadi? Tidak mungkin. Kenapa? Karena jika demikian berarti Allah penipu, karena dia menyalahi janji. Paham insyaallah? Dan itu tidak mungkin terjadi. Maka dalam banyak ayat Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji. Orang beriman dapat surga. Besok orang beriman begitu sampai akhirat, loh katanya masuk surga, kok enggak ada surganya mana? Zong, ditipu, tidak mungkin. Karena janji Allah tidak akan mungkin Allah tidak menepatinya. Allah pasti akan menepatinya. Innahu la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Baik.
Karena itu kita beriman bahwa akan ada janji-janji indah, itu bagian dari konsekuensi keyakinan kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala wa huwal haqq, dan dia zat yang maha al-haq, maha benar. Allah al-haq, dia zat yang berhak untuk diibadahi dan janjinya benar, sehingga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wa wa'dukal haqq, dan janjimu benar. Karena tidak ada yang salah dari apa yang Allah janjikan, tidak ada yang menyimpang dari apa yang Allah janjikan. Baik. Sebaliknya berkaitan dengan al-wa'id, ancaman. Berkaitan dengan al-wa'id, sebutkan contoh kalimat ancaman dalam Al-Quran. Sebutkan contoh kalimat ancaman dalam Al-Quran. Ya Abdullah, sebutkan contoh kalimat ancaman dalam Al-Quran. Faru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Contoh lagi yang lain. Wailun lil mutaffifin. Contoh lagi. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Contoh lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Contoh yang lain. Wailun semuanya nanti. Contoh yang lain. Innal ladzina kafaru. Contohnya walladzina kafaru. Dan semua kalimat yang isinya orang kafir akan dapat ini, orang kafir akan dapat ini. Apa itu? Ancaman. Baik. Selanjutnya, di sana ada ancaman. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menegaskan bahwa ancaman itu tidak akan atau pasti akan dipenuhi. Karena Allah juga menyampaikan bahwa dia zat yang maha pengampun. Baik. Tapi ada aturan yang itu tidak akan mungkin dilanggar. Siapa yang kafir, berbuat syirik, maka selamanya tidak akan bisa dapat surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Jadi untuk ancaman ada banyak dalam Al-Quran, ada banyak ayat dalam Al-Quran. Namun di saat yang sama Allah juga menyampaikan bahwa dia maha pengampun. Coba lihat ayat ini. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ceritakan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha penyayang. Coba saya buatkan yang lebih lengkap. Nabbi ibadi, di surat Al-Hijr ayat 49. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang menyakitkan. Di bagian awal berisi tentang harapan. Ayat yang kedua, wa anna azabi huwal azabul alim, berisi tentang peringatan agar hamba itu seimbang.
Maka ketika Allah memberikan peringatan, di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga tundukkan janjinya dan harapan bagi sang hamba, agar sang hamba itu tidak hilang ketika beribadah, karena mereka juga harus punya harapan. Tayyib. Kita lanjutkan. Beberapa keyakinan Ahlussunnah mengenai al-wa'd wal wa'id. Tafadhal. Keyakinan Ahlussunnah mengenai al-wa'du dan al-wa'id sebagai berikut. 1. Ahlussunnah menetapkan dan mengimani al-wa'du al-wa'id sebagaimana apa adanya dalam nas-nas tersebut dan tidak mentakwilnya. 2. Ahlussunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan seorang hamba. Tapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka ia akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. 3. Ahlussunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahlu surga atau ahli neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam, beriman, beramal soleh, dan bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. 4. Ahlussunnah mempersaksikan tentang 10 orang yang dijamin masuk surga sebagaimana yang disaksikan Nabi SAW. Begitu juga sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga seperti istri-istri Rasulullah SAW, Uqasah bin Mihsan, Abdullah bin Salam, dan yang lainnya. Ahlussunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin, dan munafikin adalah ahli neraka. Baik, itu mungkin nomor 5 ya. Itu lepas dari nomor. Ahlussunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin, dan munafikin adalah ahlun nar. Selanjutnya nomor 6. Ya, nomor 6. Ahlussunnah menetapkan bahwa orang-orang yang dipastikan masuk neraka dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih seperti Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, dan istrinya yaitu Ummul Jamil bin Arwa bin bintu Harb, dan yang lainnya. Baik. Yang nomor berikutnya tambah kita 7. tinggal 2. Nomor 7. Ahlussunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, taubatnya, musibah-musibah yang dialaminya, sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya, dan yang lainnya. 8. Ahlussunnah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang ditentukan wahyunya, yang telah ditentukan waktunya. Baik, alhamdulillah. Nah, beberapa poin tentang keyakinan Ahlussunnah berkaitan dengan al-wa'du wal wa'id. Yang pertama, Ahlussunnah mengimani adanya janji dan ancaman di akhirat. Demikian pula adanya janji dan ancaman di dunia sesuai dengan nas yang ada. Nas itu artinya apa? Dalil tegas itu namanya nas. Ahlussunnah mengimani adanya janji dan ancaman sesuai dengan dalil tegas yang ada. Maka kalau ada pertanyaan, boleh enggak Pak kita beribadah berharap surga? Boleh enggak kita beribadah berharap surga? Boleh? Kenapa boleh? Ya. Karena itu karena konsekuensi iman. Lah, Bapak yakin enggak ada surga? Yakin. Terus boleh enggak diharapkan? Kalau ngomong enggak boleh, lucu. Diyakini kalau itu ada,
tapi tidak boleh diharapkan. Lucu ya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mengimani surga, sehingga beramal berharap surga hukumnya boleh. Dan bahkan berharap surga itu bagian dari konsekuensi iman terhadap surga. Konsekuensi ketika kita beriman kepada surga adalah mengimani adanya konsekuensi kita beriman kepada surga, mengharapkan surga. Boleh enggak beribadah takut neraka? Boleh. Kenapa? Karena kita mengimani ada neraka sebagai ancaman atas perbuatan dosa. Maka kita boleh beriman karena latar belakang takut ancaman sebagai konsekuensi dari iman kepada neraka. Dari sini satu poin ya. Kita sudah bisa melihat kegagalan orang sufi dalam melihat al-wa'du wal wa'id. Sehingga sebagian orang sufi meyakini beramal berharap surga itu syirik, beramal takut neraka itu munafik, yang benar beramal mengharap cinta Allah. Dan ini keyakinan yang salah. Karena kita diperbolehkan untuk beramal berharap surga. Jadi kita tulis di sini ya. Berharap surga dan takut neraka. Ini apa tadi? Konsekuensi iman terhadap surga dan neraka. Sehingga saat kita beramal, kita berharap surga, kita beramal, kita takut neraka, itu bagian dari konsekuensi iman kita kepada surga dan neraka. Bukan syirik. Kalau beramal berharap surga disebut syirik, terus apa manfaatnya dijanjikan? Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah sebutkan sebagian sufi punya anggapan, beranggapan beramal dengan berharap surga, itu syirik. Dan ini salah ya. Dan mereka juga mengatakan beramal karena takut neraka munafik. Ini juga salah. Karena kita dalam beramal punya roja dan khauf. Maka Ahlus Sunnah ketika beramal mereka berharap surga dan takut neraka. Selanjutnya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dari kehidupan hamba. Akan tapi orang yang menampakkan kekufuran dan dia mati dalam kondisi kafir disikapi sesuai dengan keadaan orang kafir, sehingga tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, dikafani oleh orang muslim, apalagi disolati. Jadi poin 2 itu membicarakan seperti ini, tentang akhir dari kehidupan seseorang. Akhir dari kehidupan seseorang. Gimana kondisinya ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga misalnya ada orang melihat orang kafir, si A melihat orang kafir. Boleh enggak si A memvonis si orang kafir ini pasti akan masuk neraka? Ya. Kamu enggak tahu, bisa jadi besok dia tobat kan mungkin saja. Karena ketika dia tobat, masuk Islam, maka dia tidak akan masuk neraka kekal abadi sebagaimana orang kafir. Maka memvonis seperti itu tidak boleh. Kecuali kalau yang bersangkutan sudah mati. Kalau yang bersangkutan sudah mati dan jelas mati kafir, ya sudah. Enggak ada kesempatan untuk mendoakannya,
dan boleh divonis karena dia mati kafir maka dia akan kekal di neraka. Nah, demikian pula ketika orang muslim berbuat maksiat. Saat kita melihat ada orang muslim berbuat maksiat, kita nggak boleh, wah ini kayak gini maksiatnya ya, alamat masuk neraka ini. Memastikan itu dari mana? Memastikan itu nggak boleh karena dia tidak tahu buktinya, sehingga tidak boleh memastikan sesuatu yang belum jelas. Baik. Di sini ya, memastikan. Yang kedua, mendoakan. Ada memastikan, ada mendoakan. Yang boleh yang mana, yang nggak boleh yang mana? Yang boleh mendoakan. Kalau memastikan, tidak boleh. Sehingga bolehnya mendoakan. Kalau memastikan, nggak boleh. Sampai pun kita misalnya di sini sama muslim. Ya. Mas, namanya siapa mas? Rudi. Yudi. Ya. Apakah Pak Yudi pasti masuk surga? Hah? Belum tentu. Apakah Pak Yudi pasti masuk surga? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka yang kita sampaikan bukan memastikan tapi mendoakan. Semoga Pak Yudi masuk surga. Amin. Semoga bapak-bapak di sini juga masuk surga. Amin. Yang ibu-ibu mau didoakan enggak? Semoga ibu-ibu juga masuk surga. Amin. Jadi kita memastikan tidak bisa, tapi mengharapkan, berdoa bisa. Dan seperti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dia enggak tahu hal yang gaib. Oleh karena itu, kalau ada orang yang misalnya dikatain sama orang lain, bau surga, ini kalimat yang sebenarnya enggak sopan ya. Meskipun ucapan seperti ini biasanya keluar dari orang yang agamanya, jarang ke masjid, kemudian jarang bersentuhan dengan yang namanya agama. Ketika dia ketemu dengan orang yang lebih soleh, rajin ibadah, nah kadang ngeledek bau surga, wah ini bau surga. Tapi maksudnya apa? Ngeledek, menghina. Gimana hukumnya orang kayak gini? Ngomongnya saja ngawur, ditambah niatnya yang nggak benar, maka dia dosa double. Dari mana kamu tahu kalau dia masuk surga? Lu kan dia rajin ke masjid pak, dia orang soleh. Apa kamu sudah tahu akhir hidupnya? Tidak tahu. Maka jangan ngawur ya. Ini berbicara tentang Allah. Baik. Nah, seringnya di masyarakat kita menyebut orang mati itu dikasih sebutan swargi. Swargi ini kenapa? Nggih? Swargi. Swargi itu artinya apa? Surga atau jannat. Jannat Kiai Paimin. Nah. Pernah dengar jannat? Ini juga sebutan untuk orang yang sudah mati. Dan di depannya dikali kiai. Karena semua orang yang mati di tanah Jawa itu sebutannya kiai. Walaupun dia masih kecil. Remaja mati gitu, ada K kiai terus namanya. Ya. Ada orang Kalimantan, Pak. Pernah ziarah kubur di Jawa. Di nisannya itu banyak sekali tulisan K nama, K titik nama kan. Masya Allah di sini banyak kiainya ya. Padahal kiai itu sebutan untuk apa? Orang yang sudah meninggal. Memberi gelar kiai untuk orang yang sudah meninggal boleh enggak? Silahkan, sah-sah saja, itu gelar duniawi. Tapi kalau nyebut orang yang sudah mati dengan swargi, Mbah Paimin,
Jannat Mbah Paimin. Nah ini dari mana Anda bisa memastikan? Makanya kita diajarkan kalau mendengar orang mati, maka orang mati plus didoakan. Gimana doanya? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Rahimahallah. Semoga Allah merahmatinya. Jadi doanya sifatnya harapan, bukan memastikan. Demikianlah Ahlussunnah. Berikutnya, Ahlussunnah tidak memastikan seorang pun masuk surga kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Ahlussunnah meyakini kalau orang itu mati dalam kondisi muslim mukmin, maka yang bersangkutan berhak dapat surga. Kemudian beberapa orang yang disaksikan oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ashrul mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Baik. 10 ini istimewanya apa, Pak? Kan banyak yang dijamin masuk surga. Karena 10 ini disebutkan dalam satu deret hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Jadi coba kita lihat hadisnya. An-nabiyyu fil jannah wa Abu Bakar fil jannah. Nah, hadisnya seperti ini. Kenapa kok mereka itu disebut sebagai 10 orang yang dijamin masuk surga? Sa'id bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Asyaratun fil jannah, 10 orang masuk surga. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Aliyun, wa Uthman, wa Zubair, wa Talha, wa Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin Auf. Wa Abu Ubaidah siapa? Ibnul Jarrah. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah. Fa'adda ha'ula'i at-tis'ah wa sakata anil ashirah. Nabi SAW menyebutkan 9. Coba dihitung ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Terus Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kurang 1. Faqala al-qawmu nanshudukallah ya Abal A'war manil ashir. Lalu masyarakat tanya, yang ke-10 itu siapa? Qala nasyattumuni billah wa Abul A'war fil jannah. Kalian menyatakan minta kepada Allah agar aku menyampaikannya. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan tanya kepada wahai Abul A'war, yang ke-10 siapa? Lalu Abul A'war mengatakan, Abul A'war fil jannah. Dia sendiri yang meriwayatkan hadis itu, Sa'id bin Zaid fil jannah. Sehingga beliau tidak berani menyebutkan namanya dalam deretan tadi. Sampai perawi tanya, demi Allah, tolong sampaikan yang ke-10 itu siapa? Wahai Abul A'war, karena kalian minta Abul A'war fil jannah, Sa'id bin Zaid. Dan ini keutamaan sahabat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Al-Kubra dan yang lainnya. Ini kan ibaratnya ya, disampaikan dalam sekali waktu dalam satu deretan hadis, seperti daftar orang berprestasi.
Berprestasi di mana? Di kalangan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya. Yang totalnya ada 10. Baik. Hafal 10, Pak? Yang tadi ya, Masya Allah, benar sekali ya. Yang tadi itu, dah selesai itu jawaban paling ringkas yang benar ya. Nah, sebutkan selain 10 ini yang dijamin masuk surga. Seluruh ummahatul mukminin. Karena mereka akan jadi siapa? Jadi apa mereka? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak boleh menikahi ummahatul mukminin. Ya, sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 53. Coba Anda lihat di baris yang kedua dari bawah. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Kalian tidak boleh menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan kalian tidak boleh menikahi istri-istri beliau min ba'dihi, setelah beliau meninggal, abadan, selamanya. Sehingga khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan istri beliau yang ditinggal mati oleh beliau, bukan mantan istri ya. Para istri beliau yang ditinggal mati oleh beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, dulu para sahabat disikapi oleh tabi'in seperti itu. Sehingga tabi'in itu merasa segan menikahi jandanya para sahabat. Karena mereka adalah guru-guru kami. Jadi sebagai bentuk penghormatan, walaupun secara aturan itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa Anda bayangkan? Fatimah janda di usia 19 tahun. Janda di usia 19 tahun. Dan beliau meninggal di usia 60-an tahun. Berarti hidup sendirian berapa? Selama berapa? 50? Kurang lebih 50-an tahun. Dan beliau sabar. Beliau sabar. Padahal posisi Aisyah radhiyallahu anha termasuk wanita yang kalaupun misalnya beliau janda, masih banyak lelaki yang bisa bersama beliau, tapi Aisyah terkena aturan tidak boleh nikah lagi. Maka ketika Aisyah ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya dipotong. Potong pendek. Nah, jadi enggak perlu merawat rambut. Dan beliau tidak berdandan sebagaimana dulu. Dan Aisyah radhiyallahu anha banyak menyampaikan hadis sebagai aktivitas sehari-hari. Siapa yang mencukupi kebutuhannya? Negara. Karena para ummahatul mukminin kebutuhannya dicukupi oleh negara. Wallahu a'lam. Di sini ada penyebutan Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan. Siapa Ukasha bin Mihsan yang dijamin masuk surga itu? Beliau minta didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara 70.000 orang yang dijamin tanpa adab dan tanpa hisab. Di antaranya Ukasha bin Mihsan. Kemudian Ukasha angkat tangan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaj'alani minhum." Doakanlah aku agar aku termasuk bagian dari mereka, orang yang mau berangkat jihad ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum," kau bagian dari mereka. Abdullah bin Salam juga sama, dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau pendeta Yahudi yang mau masuk Islam. Dan masih banyak yang lain. Walhamdulillah, dengan anugerah iman seorang hamba bisa dapat surga. Nah, baik, sudah mulai ngantuk ya? Gak terlalu konsentrasi ngantuk. Dibaca lagi Pak, diulang aja enggak apa-apa, biar jamaahnya enggak ngantuk. Nomor 4 Ustaz. Nomor 5, bawahnya 4. Ahlus sunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin dan munafikin adalah ahlu neraka.
Ahlus Sunnah menetapkan orang-orang yang dipastikan masuk neraka dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, seperti Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kemudian istrinya Abu Lahab, nama aslinya adalah Ummul Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa. Nama aslinya Arwa bintu Harb. Baik. Apa dalil bahwa istrinya Abu Lahab akan masuk neraka? Hah? Apa dalil istrinya Abu Lahab akan masuk neraka? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya dia yang mengusung kayu bakar. Fi jidiha hablun mim masad. Besok akan dikasih tali kekang oleh Allah min masad. Ada tali kekang di lehernya Ummu Jamil, min masad, dari masad. Ada khilaf di antara para ulama tentang makna masad. Baik. Nah, yang sudah dinaskan seperti ini kita imani. Apakah Bapak percaya kalau Firaun masuk neraka? Percaya. Kenapa? Al-Quran menyebutkan seperti itu. An-naru yu'raduna 'alaiha bil ghudwi wal asal. Neraka wa asyiya. Neraka itu ditampakkan kepada Firaun dan para pengikutnya tiap pagi dan sore, ditampakkan. Inilah nerakamu. Besok tempatmu seperti ini. Terus seperti itu. Setiap pagi dan sore. Nah, jadi untuk yang tidak bisa kita pastikan, maka kita berharap doa. Tapi yang bisa dipastikan, silahkan disampaikan. Dipastikan masuk surga maksudnya ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ahlussunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dengan siksa, kecuali bagi orang yang melakukan kekufuran, karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, taubatnya, musibah yang dia alami dan seterusnya. Ada orang melakukan maksiat, ketahuan, oh, kok yang ini ki ora bakalan diampuni. Dari mana kamu tahu kalau tidak mungkin diampuni? Maka tidak boleh memastikan demikian. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya silakan. Dimulai dari Bapak-bapak dulu, silakan. Masya Allah. Pak Adit, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Mengenai Sayyidul Istighfar tadi Ustaz, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, itu kalau dibawa ke perjanjian Bani Adam, perjanjian tauhid, ketika Allah mengambil perjanjian ketika sebelum lahir itu Ustaz, apakah bisa Ustaz? Karena di sini kan sepertinya kan pelakunya kan hambanya untuk melaksanakan janjinya semampunya. Matur nuwun. Baik. Janji itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama, ingatlah ketika Rabbmu mengambil janji dari Bani Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum, dari punggung Adam, keturunan-keturunan Adam, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil saksi bagi mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, lalu mereka menjawab, betul, syahidna, kami jadi saksi akan itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, terus nanti besok di hari kiamat kau bilang, aku sudah lupa dengan janji itu. Nah, kapan kita menjanjikan itu? Wallahu alam, kita berjanji seperti itu adalah saat kita diciptakan oleh Allah. Arwah kita berjanji seperti itu.
Karena ini berada di alam sebelum Adam atau sebelum manusia, keturunan Adam. Min duhurihim, punggung-punggung mereka. Dzurriyyatahum, keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Baik. Sehingga di punggung-punggung mereka ada banyak keturunan, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ini sama seperti yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar? Coba kita lihat di sini. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah memberitahu bahwa annahu istakhraja dzurriyyata bani Adam. Allah akan mengeluarkan keturunan Bani Adam min aslabihim, dari tulang sulbi mereka. Syahidina ala anfusihim, sambil bersaksi bahwa annallaha rabbuhum wa malikuhum. Allah lah Tuhan mereka dan penguasa mereka. Allah yang akan menjadi Tuhan dan menguasa mereka. Baik, sehingga dia ketika berjanji, pengakuannya adalah bahwa Rabbku adalah Allah dan dia yang mengatur semua alam semesta. Perjanjian terkait masalah rububiyah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari Ummahat, Ustaz. Bismillah. Kalau menurut jadwal antrian, saya berangkat haji di usia 100 tahun plus, kurang lebih 100 tahun. Masya Allah. Sepertinya tidak bisa atau susah terwujud ya Ustadz. Apa doanya agar bisa segera berhaji ketika badan masih kuat? Apa doanya agar bisa berhaji saat badan masih kuat? Anda bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun. Karena doa tidak harus pakai bahasa Arab. Sehingga minta kepada Allah Ta'ala pertolongan agar dimudahkan misalnya dalam pelaksanaan haji dan mengikuti kegiatan haji. Siapa tahu setelah Anda berdoa demikian panjang diundang oleh negara. Sehingga jadi tamu kehormatan. Wukufnya itu tidak di tenda, tapi di dalam mobil. Pakai AC, wukuf. Ketika di Mina tidak di tenda, tapi di gedung istana kerajaan misalnya, ya, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ketika Allah mengabulkan doa bagi sang hamba, tidak ada yang mustahil. Wallahu a'lam. Baik, dari Bapak-bapak silakan kalau ada yang bertanya lagi. Nah, silakan Pak. Penetapan tadi, penetapan masalah apa yang seperti kebanyakan yang di masyarakat awam ya, untuk orang meninggal, sudah meninggal itu kan disebut almarhum sama ataupun almarhumah. Almarhum ataupun almarhumah. Al-Mukarramah. Almarhumah. Ya. Jadi ini apa sudah menyalahin, kalau kita orang ahlu sunnah apa menyalahin apa gimana ini Pak Ustaz? Ya. Apakah sebutan almarhum itu boleh? Almarhum kalau dipahami doa tidak masalah. Dan sebagian ulama membolehkan menggunakan doa dengan kalimat almarhum. Tapi kalau dipahami memastikan ini yang dirahmati oleh Allah, pasti dirahmati oleh Allah. Nah itu tidak boleh. Karena memastikan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wallahu a'lam. Silakan yang lain, Bapak. Silakan, Pak. Silakan. Boleh langsung aja. Doa anak yang soleh. Ini biasanya kan disampaikan untuk orang yang meninggal. Jadi pertanyaan saya itu, apakah anak itu harus soleh dulu supaya doanya itu dikabulkan? Mustajab. Bagaimana kalau preman misalnya? Ya, bagaimana anaknya itu preman, tapi dia mendoakan orang tuanya gitu. Apakah dosanya itu juga bisa diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW menyebutkan doa anak soleh
Kenapa ciri anak soleh yang disebutkan? Karena anak soleh itu ketika mendoakan orang tuanya tanpa batas waktu dan tanpa batas tempat, dimanapun dia akan doakan orang tuanya, kapanpun dia akan doakan orang tuanya, walaupun sampai tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa yang semisal. Demikianlah anak yang soleh. Tapi kalau anak enggak soleh, dia cuma berdoa hari pertama, hari ketiga, sepekan, 100 hari, nyewu. Sebelumnya 40 dulu ya, 40 terus nyewu, bar nyewu sudah ada 3.000? Nggak ada. Jadi per hitungan-hitungan tertentu dia sebutkan seperti itu. Nah ini ya nggak boleh, karena yang namanya zikir, kemudian bacaan Quran dan seterusnya, menurut mazhab Syafi'iyah tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Lebih dari itu, doa seperti ini, doa penuh kepentingan. Sehingga kadang orangnya nggak berdoa, ya cuman ikut nimbrung, ngobrol, amin 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 amin, selesai, pulang bawa berkat. Yang diharapkan apa? Kalau coba berkatnya dihilangin, mau datang nggak mereka? Berat Pak, nggak mau datang. Nah itu buktinya. Sehingga bisa jadi mereka nggak ikhlas ketika membaca Quran dan seterusnya itu. Intinya dalam hal ini ya hukum asalnya tidak ada ya. Oleh karena itu dalam hal ini kalau ada kasus seperti tadi Pak ya, dia kenapa kok pakai anak soleh? Karena kalau tidak soleh biasanya malas-malasan untuk mendoakan orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara amal yang terus mengalir adalah waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.